Purity and Bank Smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara, teman-teman. Yuk kita langsung kenalan sama siapa pembicara yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Sapa dulu, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Akang? Sehat. Santai Kang. Siap. Jangan tegang terlebih dahulu ya. Di kesempatan sore hari ini teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif semuanya, kita akan berbicara mengenai tips mengubah makanan ringan bisa melejit. Tapi kenalan dulu dong, Akang siapa ini namanya gitu kan, biar sahabat inspiratif di depan juga bisa tahu nih sama sosok Akang dan pembicaranya. Ya, perkenalkan buat sahabat inspiratif, nama saya cukup singkat sih, cuma Muadi ya. Cuman sering dipanggilnya itu Endung, Kang. Endung. Iya, nama panggilan dari kecil itu sampai sekarang kebanyakan itu ya Endung. Ya. Mungkin kalau saya lahir di Lampung ya, Kang ya. Lahir di Lampung, tepatnya di Kecamatan Pardasuka. Ngomong-ngomong sekarang umurnya udah berapa tahun ini Kang Endung, Kang Muadi? Umur, mau yang asli apa yang palsu nih? Soalnya umur saya ada dua nih. Iya. Kalau yang asli sih sekarang itu 30 ya, Kang. 30 tahun, berarti lahiran 91? 90. Cuman kalau di KTP agak nyelepet dikit gitu. Agak salah. Makanya saya bilang mau umur yang asli apa yang palsu ya itu. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, di kesempatan sore hari ini saya bareng sama Kang Muadi atau biasa di nama panjangnya adalah Muadi Endung ya. Beliau ini adalah salah satu owner dari nih produk Banadung. Wah, teman-teman pasti penasaran dong dengan pembicara di kesempatan sore hari ini. Dan yang pastinya sore ini kita akan banyak ngobrol seputar tips mengubah makanan ringan bisa melejit nih Kang Muadi ya. Dan hari ini sahabat-sahabat semuanya juga bisa ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti bersama Kang Muadi nih ya Kang. Di kali ini juga kita banyak ngobrol tentang inspirasi seorang Kang Muadi nih. Ternyata memang beliau adalah asli dari kelahiran Lampung ya Kang Muadi. Sekarang ngomong-ngomong tinggal di mana nih Kang Muadi? Saya di Kampung Katulisan, Kecamatan Kasemen ya. Kecamatan Kasemen. Dekat dari Banten ya. Sekitar 15 menit. 15 menit. Ternyata Kang Muadi ini satu umuran dengan saya ya. Iya. Oke Kang Muadi, kenapa sih harus mengambil keputusan untuk membuat produk keripik pisang Banadung nih? Kalau untuk awalnya sih saya ada ide pemikir ini waktu masih saya kerja sih Kang di Tangerang di minimarket itu ya. Si biru lah saya panggilnya kayak gitu mungkin pernah. Jadi sejenak ada pemikiran untuk berwirausaha itu kan waktu orang tua saya sudah pindah ke Serang ini Kang. Jadi orang tua saya pindah itu sekitar tahun 2014 ke Serang ya. Sedangkan saya kalau waktu itu di Tangerang Kang ya. Tangerang. Kerja di minimarket itu dari 2011 sampai 2016 tuh saya resign Kang. Jadi 2015 itulah saya ada kepikiran mungkin pengen kumpul gitu kan sama keluarga gitu. Kalau saya resign pengen usaha apa ya? Nah, salah satunya keripik pisang aneka rasa nih ya. Nah sebenarnya ini Kang ini kata Banadung ini murni ciptaan dari Kang Muadi atau mungkin karena memang kan di Lampung juga sebenarnya sudah ngehits nih. Iya. Kalau kata dari Banadung ini Banadang ya, itu dari dua kata sih dari bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya kan banana Kang ya. Jadi saya singkat Bana. DUNK-nya itu Dungnya itu saya ambil dari nama panggilan saya sendiri. Iya, jadi saya gabungin tuh Banadang, Banadung gitu.
Berarti Dung ini sendiri berarti panggilan dari sapaan mesra Kang Muadi. Iya, sapaan mesra. Kenapa dipanggil Dung? Di sejarahnya gimana nih? Ya, sejarahnya mungkin kalau misalkan saya kasih nama Banana Dung ya, mungkin agak terlalu panjang sedikit gitu kan. Jadi biar enggak terlalu belibet manggilnya, ya udah Banadang aja, Banadung ya. Berarti ini dari tahun 2000 berapa nih Kang? Saya 2018 April. 2018 April menciptakan Banadung ini. Ya, benar. Ini berarti sudah menyebar luas di Kota Serang. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada sebagian juga yang dari nonton ini ya, dari Rumah Inspiratif Kang Faiz ya. Nah, sebenarnya kenapa Kang Muadi ini harus memilih makanan pisang atau buah-buahan pisang ya sebagai bahan pokok? Tentunya kan kalau Kang Muadi sendiri bikin ini kan jumlah pisang yang didapatkan juga harus banyak nih Kang. Iya, lumayan. Kalau mengapa harus pisang, saya patokannya itu pasti di Lampung, kiblatnya ya. Kiblatnya di Lampung. Soalnya waktu saya ada rencana juga, ada ide itu kan, keripik pisang coklat ini enak gitu Kang ya. Kalau kita misalkan waktu itu saya punya saudara atau punya teman kan ingin berwirausaha. Jadi orang atau suatu saat itu saya berpikir kalau ada reseller, jadi nggak usah jauh-jauh mesen ke seberang sana itu ya. Jadi di Serang juga ada kan. Jadi dia fleksibel, mau dia misalkan saya punya reseller orang Jakarta, Tangerang gitu kan. Kalau main paketan itu masih keuji lah untuk diusahakan kayak gitu ya, di bisniskan. Nah, tentunya ini Kang sekarang sudah 2020 ya, dari 2018 sampai 2020. Gimana nih dalam proses perjalanannya cemilan ini kan cemilan ringan nih ya Kang ya. Bisa sampai melejit dan mungkin di masa era pandemi ini tetap masih laku kuat ini Kang. Masih eksis. Jadi kalau saya untuk mengamati di saat pandemi kemarin gitu, emang saya juga ada triknya itu Kak Faiz buat Banadang ini tetap eksis, tidak ada penurunan omset atau mungkin gulung tikar ya, kasarnya bilang kayak gitu. Jadi kita pinter-pinter gitu bermain pasarnya. Jadi kita kan bisa menjual beberapa titik gitu kan. Kita bisa cara nitip, bisa juga melalui reseller kita kan. Terus kita gunain tuh, kita manfaatin yang namanya mungkin marketplace, Shopee, dan juga di Facebook juga, di Instagram ya dan sebagainya itu kan. Nah, untuk Banadung sendiri nih, Banadung apa Banadang? Sebenarnya itu Banadang kalau untuk ya, cuman kalau lidah-lidah kampung kan dung lah itulah. Itu ada dua persepsi ya, mangga yang mana aja. Mau manggilnya Banadung silakan, Banadang juga silakan gitu. Iya ya. Dan ini juga sudah mendapatkan ini ya, sertifikat ini halal ya. Alhamdulillah ini dari MUI juga nih. Kang, kalau berbicara mengenai Banadung sendiri dalam perjalanannya nih Kang, ini kan sebenarnya makanan ringan dan juga mungkin ada expire-nya nih Kang. Ya misalkan di sini ada expire-nya sampai bulan berapa nih Kang. Berarti secara otomatis kita harus kejar target dalam proses ini ya dong, penjualannya Kang. Sekarang udah punya banyak berapa reseller Kang di Kota Serang atau mungkin sudah sampai Cilegon dan lain sebagainya nih Kang? Ya untuk Cilegon, Tangerang, Jakarta juga ada gitu. Kalau kadang mereka juga ada yang iseng-iseng nyoba, mungkin nggak lama keluar, ada yang baru masuk, ada yang bertahan sampai sekarang. Untuk tiap bulannya kadang saya juga kan ada itu tuh grupnya tuh ya, kadang bisa 25, 35 gitu kan. Jadi reseller saya itu kan kalau banyak itu kan pasti bergantian itu Kang. Dan misalkan hari Kamis set yang 5 terus nomor 6 ke 10, nah gitulah berputar. Jadi ini, tiap harinya ya ada aja gitu. Ada aja ya. Berarti lumayan ya, di angka 10 mungkin resellernya lebih. Lebih bahkan bisa 25 sampai 35 yang aktif gitu ya. Aktif ya.
satu reseller bisa ambil berapa banyak piece nih? Satu reseller itu masing-masing reseller itu kadang nggak sama itu kan. Ada yang bisa dia ingin nyoba 25 piece, 50 piece, 100. Bahkan pernah itu ada yang mesen 400 piece itu dulu pernah ada, iya, pernah ada. 400 piece itu pengerjaannya kan membutuhkan berapa lama nih dalam produksi untuk Banadung sendiri kalau sekitar 400 piece itu dia bisa 3 harian itu dari proses pengupasan, penggorengan dan produksi pengemasan. Nah untuk ininya sendiri nih Kang, apa namanya, pisangnya sendiri itu memang dikirim dari Lampung atau mungkin dari Banten juga sudah cukup ini Kang? Dari Banten untuk saat ini. Saya belinya di Pasaro ya. Itu juga sudah memenuhi kebutuhan produksi saya. Nah untuk satu piece ini dijual harga berapa nih Kang? Untuk per piece-nya kalau untuk ecer sih saya kasih harga 13.500. Dan kalau reseller kan ada paket ABC gitu kan. Kalau yang paket A-nya itu pembelian 10 sampai 19 piece itu saya kenain harga 12.500. Kalau 20 piece sampai 49 piece itu 11.500. Dan kalau 50 piece ke atas itu ya yang paket C itu 11.000 itu Kang. Ya, jadi kita juga di Banadung ini ada bonusnya juga. Jadi biar reseller kita ini greget gitu, menjadi candu untuk order Banadung kembali gitu kan. Nah untuk ininya sendiri nih Kang, berbicara mengenai reseller itu sendiri nih Kang ya, artinya memang reseller ketika menjadi seorang reseller itu Kang sendiri langsung drop barangnya atau mungkin juga harus men-DP setengahnya dulu atau langsung melunasi nih Kang untuk menjadi seorang reseller? Mungkin juga teman-teman sobat inspiratif di sini juga ingin menjadi reseller nih Kang. Kalau untuk pemesanan sih dari reseller ya kadang kalau misalkan kita produksi ada barang reseller ingin mesan sekian gitu, kalau ada ya kita kasih. Cuman kalau misalkan barang itu ada tapi sudah dipesan sama reseller yang lainnya, mungkin nanti akan kita kondisikan gitu. Mungkin 2 hari lagi ya barangnya ada, mungkin 3 hari lagi nah kita akan beritahu gitu. Nah itu sobat inspiratif semuanya, ternyata memang perjalanan lika-liku dari seorang wirausaha muda, seorang Kang Muadi Dung ya, yang menciptakan satu produk dengan nama Banadung ini juga menjadi salah satu hal yang patut dicontoh untuk sobat-sobat muda ya yang ada di Kota Serang ataupun mungkin yang ada di Provinsi Banten nih. Bagaimana juga mampu mengubah tips makanan ringan ini bisa melejitnya. Bagi sobat-sobat inspiratif semuanya, jangan sampai berputus asa ya. Ketika mengambil satu keputusan untuk bisa memilih antara bekerja atau menciptakan produk, disitulah kita mampu menggerakkan hati kita untuk bisa memutuskan keputusan yang baik ya Kang. Nah tentunya ini Kang, ini sudah berjalan 2 tahun ya, ada lika-likunya ya. Kemarin masa pandemi itu mengalami satu luluh lantah untuk kalangan wirausahawan muda ya banyaknya. Tapi Kang Adung ini bisa bertahan ini. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika memang melakukan proses pertahanan itu, Kang Adung sendiri bagaimana tuh membangun strategi dengan tim-tim atau mungkin dengan istri untuk menciptakan produk itu? Kalau untuk mensiasati di saat pandemi kemarin ya itu 1 minggu sebelum misalnya kayak tempat keramaian itu ditutup gitu ya, mungkin dirumahkan lah kata-katanya gitu Kang. Jadi saya juga mengambil langkah promosi gencar-gencaran itu Kang. Jadi ketika saya misalkan punya reseller gitu kan, pabrik gitu kan, mungkin ada yang di PHK, dicacat gitu kan, atau masih di rumah kan, jadi saya berproses untuk mempromosikan lagi gencar. Jadi ketika kehilangan reseller, nah kita kedatangan reseller baru nih, kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 ada yang nyamper lagi gitu.